Kita akan kita akan merenungkan Injil pada hari ini dan saya akan mengambil renungan dari bacaan pada hari ini dari Injil Lukas. Pada suatu ketika Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudari yang terkasih, kutipan perikop hari ini merupakan kutipan yang sangat menarik untuk kita renungkan, terutama untuk para devosan kerahiman ilahi. Allah yang kita imani adalah Allah yang sungguh berbelas kasih, Allah yang maha rahim, dan lebih dari itu, Allah sangat peduli terhadap orang-orang yang berdosa. Sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Mengapa Yesus mau singgah ke rumah Zakheus? Padahal Zakheus adalah orang yang sangat berdosa, yang sangat dibenci oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kesediaan Yesus untuk singgah di rumah Zakheus memang layak untuk dipertanyakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Karena Zakheus dikenal sebagai orang yang sangat berdosa, dikenal sebagai orang yang layak untuk dibenci. Tetapi tindakan Yesus yang mau singgah dan tinggal di rumah Zakheus mengubah segalanya. Ini semua menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi semua ciptaannya. Kalau kita mengingat apa yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas dalam teologinya, Thomas Aquinas meyakini bahwa Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu yang tidak Ia kasihi. Semua yang diciptakan oleh Allah pasti Ia kasihi. Allah mengasihi semua yang hidup. Dan dalam konteks kita sebagai manusia, sebagai orang yang dikasihi Allah, terkadang kita kurang mampu memang untuk membalas kasih Allah itu dengan kebaikan. Kesediaan Yesus untuk mampir atau singgah di rumah Zakheus menyadarkan kita semua bahwa Allah tetap mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Kesediaan Yesus untuk singgah itu bukan hanya mengubah Zakheus, tetapi mengubah pola pikir, mengubah iman orang-orang yang ada di sekitarnya. Ternyata Zakheus adalah orang yang sungguh beriman, orang yang sungguh mengharapkan
belas kasih dan kerahiman dari Allah. Saudara-saudari, kita bisa melihat ketika Yesus sudah singgah di rumah Zakius, apa yang terjadi? Zakius berjanji untuk menyerahkan separuh dari miliknya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Hal ini tentu melampaui pemikiran orang-orang pada waktu itu. Zakius yang dicap sebagai orang yang selalu mencari uang, mencari keuntungan, dan bahkan bersikap curang atau tidak jujur, ternyata setelah didatangi Yesus, ia merelakan separuh dari yang ia miliki. Ia juga ingin mengembalikan 4 kali lipat jika ada seseorang yang merasa diperas atau dirugikan. Mengembalikan 4 kali lipat memang dalam hukum Israel ini sebuah kewajiban yang harus dilakukan jika ada orang yang berbuat tidak jujur kepada sesamanya. Tetapi ternyata Zakius bukan hanya mengetahui hukum itu, bukan hanya mengembalikan sesuai hukum, tetapi bahkan ia menambahkan dengan menyerahkan separuh dari yang ia miliki. Apa yang kemudian bisa kita renungkan? Kehadiran Yesus, kehadiran Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi, mengubah segalanya. Maka kita sebagai para devosan kerahiman ilahi, pertama-tama diajak untuk menyadari bahwa Allah itu Maha Rahim. Dengan segala kelemahan dan dosa-dosa kita, kita diajak untuk selalu mencari untuk datang kepada Yesus yang selalu membuka pintu kerahimannya kepada kita. Kita diajak untuk membuka hati kita akan kehadiran Yesus setiap saat. Kita percaya bahwa Yesus selalu hadir. Bukan hanya singgah, tetapi tinggal dalam hati kita. Maka sebagai orang yang sudah disinggahi oleh Yesus, sebagai orang yang sudah menjadi tempat kediaman Yesus, kita pun diajak untuk menghadirkan Yesus itu kepada sesama kita, sehingga kehadiran kita, harapannya juga menjadi kehadiran yang menyelamatkan. Kita diutus untuk mencari orang yang berdosa, mencari orang yang mengharapkan belas kasih dan kerahiman Allah. Kita diajak untuk menyelamatkan mereka, mengajak mereka agar mereka pun akhirnya membenamkan diri mereka ke dalam kerahiman ilahi. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, percayakan kerahiman ilahi dan berangkat dari apa yang kita renungkan pada hari ini. Mari kita menjadi rasul-rasul kerahiman yang diutus untuk menghadirkan kerahiman Allah bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita senantiasa datang kepada Tuhan karena sadar bahwa kita berdosa. Dan semoga kita juga menghadirkan Tuhan yang marahim kepada setiap orang yang membutuhkan kerahiman Allah. Terutama mereka yang sedang terpuruk, mereka yang sedang menderita, mereka yang mungkin merasa diasingkan oleh sesamanya. Mereka lah yang harus kita datangi, kita rangkul, agar mereka kembali dibangkitkan dan merasakan kerahiman Allah. Semoga kita semua akhirnya menjadi rasul-rasul belas kasih yang bukan hanya memohon kerahiman Allah, tetapi juga mampu mencari dan menyelamatkan sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita mengakhiri devosi pada sore hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Romo Sagino dari Romo Thomas Sagino. Silakan Romo. Baik, saudara-saudari, mari kita mengakhiri devosi kita pada sore hari ini dengan memohon berkat Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami percaya bahwa Engkau senantiasa mencintai kami.
Kami percaya bahwa Engkau senantiasa berusaha untuk mencari dan menyelamatkan kami. Kami juga sadar akan segala keterbatasan, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Maka bantulah kami untuk senantiasa bertobat dan menyerahkan diri kepadamu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini masih sedang terpuruk, merasa terasingkan atau kurang diperhatikan oleh sesamanya. Kiranya berkat, kasih, dan kerahiman-Mu juga senantiasa hadir dalam diri mereka. Bantulah kami untuk selalu bangkit dari segala keterbatasan dan juga dari kejatuhan-kejatuhan kami. Kiranya rahmat kerahiman-Mu senantiasa memampukan kami untuk menjadi rasul-rasul belas kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Akhirnya kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga saudara-saudari sekalian dalam hidup sehari-hari, terutama dalam menjadi rasul-rasul kerahiman Tuhan, senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo.